Awal mula Gua Talo. Gua Talo semula adalah satu kerajaan, yakni Kerajaan Goa yang kemudian sempat terpecah menjadi dua dengan hadirnya Kerajaan Talo. Hal ini terjadi pada perjalanan abad ke-15 Masehi usai era kepemimpinan Tonatangka Lopi. Dua pangeran putra Tonatangka Lopi, yakni Batara Goa dan Karaeng Loe Risero berebut tahta, sehingga terjadilah perang saudara. Dan akhirnya Batara Goa mengalahkan sang adik. Karaeng Loe kemudian turun ke muara sungai Talo dan mendirikan kerajaan baru bernama Talo. Dua kerajaan kembar ini berpolemik selama bertahun-tahun, dan hingga akhirnya setelah tahun 1565, Goa dan Talo bersatu dengan kesepakatan Rua Karaeng Seire atau dua raja seorang hamba. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. MC Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern mengungkapkan ada sistem pembagian kekuasaan, yaitu raja berasal dari keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya berasal dari garis keturunan Talo. Yang kedua adalah pengaruh Islam di Goa Talo. Pemerintahan Goa Talo setelah masuknya Islam dimulai sejak era pertama Mengarangi Daeng Mandrapia. Mengarangi memeluk agama Islam dan menjadi pemimpin dengan gelar Sultan Alauddin pertama. Sejak saat itu, label kerajaan pun berubah menjadi Kesultanan Goa Talo. Masuknya pengaruh Islam ke Goa sempat memantik polemik di kalangan etnis Makassar dan Bugis. Kesultanan Goa saat mengajak kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bone, Sopeng, dan Wajo untuk menerima Islam, namun mereka menolaknya. Penolakan tersebut menyebabkan Goa menyerang Bone dan menaklukkannya. Dikutip dari buku Sejarah Masyarakat dan buku Kebudayaan Sulawesi Selatan karya Matulada, setelah proses pengislaman ini, terciptalah ketentraman di kalangan kerajaan-kerajaan di tanah Bugis. Yang ketiga, masa kejayaan Goa Talo. Kesultanan Goa mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Dalam Islamisasi kerajaan Goa abad 16 sampai abad 17 mengungkapkan Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 atau Sultan Goa ketiga sejak kerajaan itu mulai memeluk Islam. Saat Sultan Hasanuddin memimpin, Kesultanan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya, termasuk berhasil menguasai jalur perdagangan di Nusantara bagian timur. Ketika VOC dari Belanda mulai berusaha menancapkan pengaruhnya di Makassar, terjadilah serangkaian perang pertanda perlawanan dari Kesultanan Goa Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Selanjutnya adalah masa kemunduran Goa Talo. Ketika VOC dari Belanda mulai berusaha menancapkan pengaruhnya di Makassar, terjadilah serangkaian perang pertanda perlawanan dari Kesultanan Goa Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Peperangan pun melibatkan antara Kesultanan Goa melawan VOC yang dibantu dengan Bone. Perang ini pun berakhir dengan digelarnya Perjanjian Bongaya pada 1667. Dikutip dari buku Sejarah Maritim Indonesia karya Agus Supangat dan kawan-kawan, banyak pasal yang merugikan Goa dalam isi Perjanjian Bongaya dan terpaksa harus diterima oleh Sultan Hasanuddin.
Perjanjian Bongaya ini sekaligus menjadi awal dari keruntuhan Sultan Guatalo yang kemudian benar-benar terjadi setelah Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670. Adapun isi dari Perjanjian Bongaya itu sendiri antara lain: 1. VOC mendapatkan monopoli dagang di daerah Kesultanan Makassar. 2. Kesultanan Makassar secara de facto dan de jure harus mengakui kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan. 3. VOC diperbolehkan mendirikan benteng di Makassar. 4. Sultan Hasanuddin melepaskan Bone menjadi kesultanan yang merdeka. 5. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arong Palaka sebagai penguasa Bone. Yang ketujuh, Kesultanan Makassar wajib mengganti biaya perang.